Mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat Baik. semua? Baik, Alhamdulillah sehat sehat. semua. Untuk permulaan kali ini coba dipimpin doa oleh ketua kelasnya Pak Dwi Rusida, anak Ananda Dwi Rusida. Dipersilahkan. Baik, Pak. Alhamdulillah Mari sehat. teman-teman, kita persiapan untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih untuk Ananda Dwi karena tadi sudah memimpin doa, sudah berani ya memimpin doa ya. Ya, Anak-anak Pak. sekalian, berikutnya Pak. saya mau ngecek kehadiran. Apakah ada di antara teman kalian yang tidak hadir? Apa hadir semua? Ada yang tidak hadir? Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyajikan kesimpulan materi tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar. Kemudian yang nomor 3, kalian bisa mengomunikasikan materi tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar dengan baik. Apa sih manfaatnya nanti kalau kita belajar memahami sunnah, hadis, sunnah, khobar, dan asar ini? Manfaatnya nanti siswa akan memahami pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Jadi nanti kalian akan paham apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khobar, dan apa itu asar. Kemudian yang nomor 2, siswa bisa membedakan nanti apa itu hadis, apa sunnah, apa khobar, dan apa asar. Anak-anak sekalian, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar lebih semangat, kita tepuk anak soleh dulu ya. Pak Guru kasih, Pak Guru kasih contoh dulu. Kalau kau anak soleh tepuk tangan, prok, prok. Kalau kau anak soleh tepuk tangan, prok, prok. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh siap belajar, siap. Gitu bisa ya? Siap. Siap. Ya, Pak. Ya, Pak. Yuk mulai. Kalau kau anak soleh tepuk tangan, prok, prok. Kalau kau anak soleh tepuk tangan, prok, prok. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh siap belajar, sama-sama. Siap. Siap. Anak-anak sekalian, baik, untuk pertama sini Pak Guru mau tanya pada kalian. Kalian pernah dengar hadis, sunnah, khobar, dan asar enggak? Oh iya. Pernah Satunya dengar sudah, hadis, satunya khobar, belum, dan Pak. asar enggak? Satunya sudah, satunya belum. Menurut kalian hadis, sunnah, khobar, dan asar itu dari mana sih sumbernya? Perkataan siapa sih? Kalau hadis itu dari Rasulullah, Pak. Iya, terus? Kalau yang lain belum tahu, Pak. Belum tahu. Alhamdulillah sudah bisa menjawab 100 bukan Ananda Dwi. Nanti Pak Guru tak kasih bonus nanti, tak kasih permen. Terima kasih, ya. Pak. Ya. Ya, Pak. Berikutnya Ananda, kita pahami dulu apa itu hadis ya. Karena tadi yang paham cuman hadis, yang lain belum paham. Hadis adalah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Kalian punya baju yang baru itu namanya hadis secara bahasa. Tapi secara istilah yang dimaksud dalam ilmu hadis di sini adalah segala ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
perbuatan serta keadaan atau perilaku Nabi. Itu dinamakan hadis anak-anak. Contohnya seperti apa? Contoh ini, saya kasih contoh. Ma akhrajal Bukhari qala haddatsana Musaddadun haddatsana Mu'tamiru qala sami'tu abi qala sami'tu Anas bin Malikin radhiyallahu an qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa mamati wa a'udzu bika min adabil qabri. Ini adalah salah satu contoh dari hadis yang menjelaskan tentang doa ya. Ini baik kalau untuk kalian diamalkan setiap hari. Karena di sini kita kalau berdoa ini bisa terhindar dari perbuatan malas, perbuatan lemah, malas itu bisa kita terhindar dari perbuatan itu kalau kita berdoa seperti ini. Bisa diamalkan setiap hari ya. Ya, Pak. Baik, anak-anak. Berikutnya sunnah ya tadi ya. Sunnah itu apa? Sunnah secara bahasa adalah cara yang ditempuh. Sedangkan sunnah secara istilah adalah segala sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidup, baik Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Pokoknya segala sesuatu yang datangnya dari Nabi itu dinamakan sunnah. Baik itu sebelum Nabi diutus ataupun sesudah Nabi diutus. Contohnya seperti apa? Saya kasih contoh di sini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yauman ta'dumuhul yahud wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَةَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah contoh dari sunnah. Sunnah hamiyah namanya, keinginan Rasulullah yang belum tercapai. Jadi pokoknya segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah, baik itu sudah dilaksanakan ataupun masih baru rencana, itu dinamakan sunnah. Berikutnya khobar. Khobar itu apa? Khobar secara bahasa artinya berita. Jadi kalau kalian mendengar berita di TV misalnya, itu namanya khobar kalau dalam bahasa Arab. Berarti itu sama dengan kabar, Pak? Iya, sama. Sama dengan. Kemudian, khobar secara istilah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi atau selain Nabi. Jadi bisa selain Nabi dikatakan khobar. Dari sahabat misalnya, itu juga bisa dikatakan khobar. Paham ya? Contohnya seperti apa? Saya kasih contoh di sini. Inna hadzal Qur'ana huwa an-nasihul ladzi la yaghushu wal hadil ladzi la yudillu wal muhaddisul ladzi la yukadzibu. Ini salah satu perkataan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an yang mana beliau adalah merupakan sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Sesungguhnya Al-Quran ini adalah seorang penasehat yang tidak pernah menipu. Jadi kalau kita ingin mempunyai penasehat yang tidak pernah menipu, maka kita ambillah Al-Quran sebagai penasehat. Kemudian penunjuk jalan yang tidak pernah tersesat. Kalau kita ingin mencari penunjuk jalan yang tidak mensesatkan kita, maka itu Al-Quran lah. Kemudian seorang pembicara yang tidak pernah bohong. Jadi Al-Quran isinya tidak pernah bohong sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang terakhir anak-anak adalah asar. Asar itu apa? Asar secara bahasa adalah sisa sesuatu, sisa-sisa. Misal kalian makan, kok udah habis, oh itu asar namanya, sisa-sisa secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini secara istilah, kenapa? Ya, secara istilah di sini adalah segala perkataan sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Jadi lebih banyak kalau asar ini disandarkan kepada sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh. Ini perkataan salah satu ulama. Likulli syai'in asasun wa asasul islamil khuluqul hasanu.
segala sesuatu memiliki pokok dan pokok agama Islam adalah akhlak yang baik. Jadi kalian kalau merasa diri kalian Islamnya kuat, maka kita harus mempunyai akhlak yang baik. Baik Yang anak-anak, baik. kemudian untuk pembelajaran kita yang selanjutnya, kita mengadakan permainan tanya jawab biar tambah semangat lagi ya belajarnya. Saya adakan permainan namanya permainan tanya jawab. Coba Tanya saya yang jawab. bertanya, kalian yang menjawab ya. Ya. Ya, Yang Pak. pertama, kertas warnanya apa? Putih. Putih. Kertas warnanya apa? Putih. Kertas warnanya? Putih. Baju yang kalian pakai warnanya? Putih. Baju yang kalian pakai warnanya? Putih. Susu warnanya apa? Putih. Putih. Susu warnanya? Putih. Sapi minumnya? Putih. Air. Ada sapi minum putih ya? Ada yang minum putih, ada yang minum air. Kayak apa minuman putih itu ya? Sapi minumnya putih. Berarti masih belum konsentrasi. Jadi kita dikonsentrasikan lagi ya untuk pembelajaran selanjutnya. Iya. Baik anak-anak sekalian, untuk kegiatan selanjutnya, Pak Guru memberi kalian waktu untuk membuka buku paket halaman 82. Silakan kalian baca dulu. Setelah itu kalian boleh bertanya apa yang belum kalian pahami di situ. Setelah itu kalian bentuklah kelompok nanti. Minimal itu ada 2 kelompok karena jumlah kita hanya 10, jadi ada 2 kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok dipersilahkan untuk mempresentasikan. Baik, saya kasih waktu 2 menit. Ya. Pak. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 82. Baik anak-anak sekalian, coba di sini. Setelah kalian membuka buku paket kalian, apakah ada pertanyaan yang belum, apakah ada materi yang belum kalian paham? Silahkan bertanya. Mungkin Dwi Rosida mau bertanya? Ya, Pak. Ini menyampaikan hasil diskusi ya, Pak? Ya, diskusi dulu ya. Ya. Nah, ini tadi kami kelompok berdiskusi, Pak. Ya. Bahwa menurut di buku ini, hasil diskusi kami sekelompok adalah khobar terkadang juga bisa disandarkan pada sahabat. Bahkan kalau asar bisa disandarkan pada ucapan tabi'in. Bahkan ulama itu hasil diskusi kami, Pak. Oh ya, Jadi, bagus. khobar Jadi, terkadang disandarkan pada sahabat, kalau asar disandarkan pada ucapan tabi'in atau bahkan ulama. ya, bagus. Betul apa salah, Pak? Betul, bagus 100 untuk kelompoknya Dwi. Kemudian kelompok lain mungkin ada yang lain presentasinya. Kayaknya ketua kelompok 1 ini, kelompok 2 belum hadir kayaknya ya. Masih ke belakang kayaknya ya. Nanti Ya, dah Pak, kita tadi izin ke kamar mandi. ke kamar mandi. Ya dah nanti kita bahas lagi. Baik anak-anak sekalian, kalau boleh saya simpulkan dari pembelajaran kita dari depan, ada hadis, sunnah itu sama-sama berasal dari Nabi. Namun sunnah lebih luas cakupannya daripada hadis. Itu kesimpulan kita yang pertama. Kesimpulan kita yang nomor 2, khabar selain disandarkan pada Nabi juga terkadang disandarkan pada para sahabat. Kemudian untuk kesimpulan kita yang nomor 3, asar lebih banyak disandarkan pada sahabat Nabi. Jadi terkadang juga disandarkan pada ulama dan tabi'in dan ulama. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru sekarang mau tanya bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Baik. Besok tepuk-tepuk lagi, Pak ya, sama. Iya, nanti besok tepuk-tepuk lagi, tepuk-tepuk tangan lagi ya. Suka berarti Dwi Iya, ya. Pak. Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Tepuk tangan Jadi lagi, kalian Pak. tugas kalian nanti di rumah, Pak Guru sudah
nge-share ke WA kalian, WA grup tentang LKPD ya, LKPD yang sudah Bapak buat, kalian kerjakan di situ ya. Besok dikumpulkan ketika pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas unsur-unsur hadis. Jadi dipersiapkan dulu. Kalau misalnya kalian punya handphone di rumah, jangan dibuat main saja. Dibuat sharing untuk kalian bisa memahami materi kita yang selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan pembacaan Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.